Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita lanjutkan materi kita di pertemuan ke-14 kali ini untuk mata kuliah paket aplikasi komputer. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai penyusunan slide ya. Penyusunan slide presentasi akademik berbasis hasil pengolahan data skripsi kuantitatif. Nah, jadi di sini sesuai RPS yang kita rancang sebelumnya bahwa pertemuan 14 ini dan pertemuan 15 nanti itu khusus membahas mengenai PowerPoint ya. Jadi kita sudah mulai menggunakan aplikasi PowerPoint di sini. Nah, tidak pakai data lagi, tidak ngolah-ngolah data lagi, tapi kita mulai menyajikan gitu ya. Menyajikan data yang sudah kita olah di Excel untuk ditampilkan di PowerPoint gitu ya. Jadi, nah karena tugas kalian juga ketika nanti mengerjakan skripsi itu kan tidak hanya bikin laporan skripsinya gitu ya, tapi juga presentasi. Nanti kan ada seminar hasil sama nanti ya seminar hasil lah ya. Ada yang seminar proposal juga gitu ya. Oke. Nah, untuk presentasi gitu ya. Berarti kalian itu perlu membuat slide yang ini ya. Nah, nih. Jadi kebanyakan itu mahasiswa itu ketika bikin slide ya, itu tuh teksnya kebanyakan gitu ya. Padahal slide itu yang bagus tuh ringkas, sistematis, mudah dibaca, dan alurnya jelas. Gitu ya. Nah, di sini makanya kita belajar kemudian kita refresh kembali gimana sih bikin PowerPoint, bikin slide presentasi itu yang baik dan benar gitu ya, berdasarkan data pengolahan data yang sebelumnya kita kerjakan di pertemuan sebelum-sebelumnya. Nah, jadi untuk konteks di sini tetap ya kita masih pakai contoh skripsi ini gitu ya. Nah, terus kemudian di sini kalian akan menyusun slide ya. Jadi ada nanti latar belakang, ada rumusan masalah, tujuan penelitian, metode, data penelitian, hasil statistiknya gitu ya, visualisasi hasil, interpretasi dan simpulan. Simpulannya simpulan sementara ya. Karena yang kita olah kemarin itu hanya bersifat deskriptif gitu ya. Nah, jadi fokus utama kita itu kali ini itu menyusun isi slide, nanti bikin layout juga, ngatur desainnya gimana, menampilkan tabel atau grafik, dan menyusun alur presentasi. Gitu ya. Nah, jadi capaian pembelajaran kita kali ini yang pertama kalian diharapkan mampu menjelaskan fungsi PowerPoint dalam presentasi akademik dan skripsi. Yang kedua menentukan struktur slide presentasi hasil penelitian kuantitatif, membuat slide judul, menyusun slide latar belakang, menyusun slide rumusan masalah, menyusun slide metode penelitian kuantitatif yang sederhana, lalu masukkan tabel, ya, tabel hasil dari Excel atau Word ke PowerPoint, kemudian masukkan grafik juga sama ya, itu juga dari Excel atau dari Word yang kemarin kita olah, lalu kita milih layoutnya gimana, membuat desainnya gimana, terus kita tulis poin-poin slide-nya itu yang singkat dan tidak terlalu padat ya, nah, itu penting. Terus membuat slide interpretasi hasil, lalu slide kesimpulan. Nah, yang ke-14 ini menghindari klaim ya, karena kita tadi pakai statistik deskriptif, jadi tolong hindari klaim signifikansi ya. Kita belum uji inferensial ya. Nah, yang terakhir ini menyimpan filenya dengan format yang tepat. Nah, jadi untuk data yang kalian perlu pakai itu data hasil kerjaan di pertemuan 13 kemarin. Ada dua ya, atau setidaknya satu lah ya, di file Excel atau file Word-nya. Yang kemarin kan kita udah pindahin juga ya beberapa tabel dan beberapa grafik itu ke file Word gitu ya. Nah, jadi sama sebenarnya. Sumber utamanya kan tentu saja dari Excel kemarin ya. Nah, jadi kita memindahkan nanti ya informasi-informasi penting yang ada di Excel
dan di Word itu kita pindahkan kemudian ke PowerPoint. Jadi kalian nggak perlu khawatir ya, mikirin data mentahnya gimana gitu ya, isinya gimana, nggak usah gitu ya. Karena fokus kita bukan itu. Oke, di sini masuk ke materi inti. Yang pertama itu fungsi PowerPoint. Nah, jadi fungsi dari PowerPoint itu membantu pembicara menyampaikan gagasan. Yang mana gagasan itu ditampilkan secara visual dan struktur, ya. Nah, kalau untuk misalkan konteks skripsi, nah itu kan berarti PowerPoint itu membantu mahasiswa menjelaskan yang pertama masalah penelitian, kemudian tujuan, metode, data dan instrumen, analisis, interpretasi dan simpulan serta saran. Nah, jadi PowerPoint itu sekali lagi ya, itu bukan tempat penyalin seluruh isi skripsi. Slide yang kalian nanti perlu bikin itu hanya memuat inti informasi gitu ya. Nah, sedangkan penjelasan lengkap itu disampaikan oleh kalian sendiri secara lisan sebagai presenternya gitu ya. Nah, ini prinsip utamanya ya. Jadi slide itu membantu menjelaskan, bukan menggantikan penjelasan. Nah, ini banyak ya kasus-kasus yang Bapak temui juga bahwa mahasiswa itu kalau bikin PowerPoint itu ya, itu isinya kebanyakan dan dia hanya membaca apa yang ada tertulis di PowerPoint. Padahal nggak gitu, gitu ya. PowerPoint, ya ini power ya, power point, jadi poin yang punya power, gitu kan. Artinya apa? Yang ditampilkan ya poin-poin aja, bukan keseluruhan teks, gitu kan. Nah, ini yang membedakan antara mahasiswa itu tuh menguasai atau tidak, dan sudah siap atau tidak, gitu ya, untuk presentasi. Nah, tentu saja idealnya berarti kan mahasiswa itu sudah siap dan menguasai materi. Jadi, sekali lagi ya, yang ditampilkan itu hanya poin dan yang diucapkan oleh presenter itu tidak semuanya ada di PowerPoint. Gitu. Jadi, presenter itu menjelaskan maksud dari yang dimunculkan di PowerPoint. Gitu ya. Jadi tidak membaca gitu. Nah, di sini makanya kita kita coba rombak lagi ya agar nanti kalian bisa bikin PowerPoint yang benar-benar powerful gitu ya. Nah, di sini ini kita lanjut dulu. Di sini kalau kalian lihat ya perbedaan antara skripsi dan slide presentasi. Nah, dari segi aspek nih, misalkan kalau isi tentu saja kalau skripsi kan lengkap ya. Kalau slide presentasi itu ringkasan aja dan itu juga intinya saja. Nah, jumlah teks tentu saja kalau slide presentasi lebih singkat dan dipilih ya yang penting-penting saja. Fungsinya tentu saja kalau skripsi tadi itu dibaca gitu ya mendalam. Nah, kalau slide presentasi itu dipahami saat presentasi aja. Nah, kalian bayangin aja gini. Kalau misalkan skripsi kalian anggaplah sekitar 200 halaman atau 150 halaman, lalu kalian diminta untuk apa namanya? Menyederhanakannya menjadi sekitar 12 sampai 15 slide. Nah, itu perlu kemampuan untuk kemudian memilih dan memilah mana yang memang perlu ditampilkan dan mana yang nggak usah gitu. Oke, kemudian gaya bahasa di sini ya. Kalau misalkan skripsi tentu saja harus formal dan naratif ya, detail gitu kan. Nah, kalau presentasi kan enggak ya. Formal iya, karena kita masih di ranah akademik, tapi ringkas dan langsung aja, nggak usah yang kesana kemari dulu dijelaskan gitu, nggak usah. Nah, visual juga nih ya. Nah, visual. Tabel dan gambar itu kan sebagai pendukungnya ya. Kalau misalkan ada di skripsi, tapi kalau misalkan di slide presentasi, nah visual itu bagian utamanya malah itu. Jadi kan kalau skripsi utamanya itu adalah tulisan gitu ya. Narasi-narasinya itu yang penting. Visualnya atau tabel dan gambar itu pendukung. Nah, kalau slide presentasi justru visual yang utama gitu. Nah, terus juga dari segi penjelasan di sini eh, di skripsi kan berarti ada penjelasan gitu ya, ada paragraf-paragraf penjelasannya. Nah, tapi di slide presentasi itu tidak ada penjelasan ya. Kenapa? Karena itu disampaikan oleh presenter itu. Jadi jangan taruh penjelasan di
PowerPoint gitu. Jangan, jadi poin-poinnya aja, lalu isi di dalamnya, maksud dari tiap poin itu kemudian disampaikan oleh presenter. Nah, gitu ya. Ini kebanyakan gitu ya, kebanyakan mahasiswa itu eh, kayak gitu ya, karena nggak sempet nyiapin gitu kan, nggak, karena kan gini ya, memang perlu effort ketika misalkan kalian perlu meringkas yang 150 halaman tadi jadi 15 slide aja. Ya, memang itu perlu effort. Tapi kan itu juga menunjukkan kalian bahwa kalian tuh emang siap dan menguasai gitu ya. Nah, jadi kemudian kemampuan itu tuh memang perlu dikuasai oleh mahasiswa. Jadi selain menulis karya ilmiah, misalkan dalam bentuk skripsi, nah kemampuan berikutnya yang perlu kalian kuasai atau setidaknya pelajari itu adalah meringkas itu, kemudian ditampilkan di PowerPoint, lalu dijelaskan gitu. Nah, jadi kita ingin adalah kalau misalkan slide yang ditampilkan itu jangan terlalu padat gitu ya dan sulit dibaca. Karena kan dia fokus di visual ya gitu ya. Kalau kalian taruh detail penjelasannya di sana, otomatis hurufnya kekecilan, gitu kan, sulit dibaca dan nggak mungkin kita baca gitu kan. Kalau misalkan nanti ternyata kalian taruh penjelasan detail di PowerPoint, lah ngapain dijelaskan? Nggak ngapain di kemudian disampaikan pakai pakai verbal lagi ya nggak usah, tinggal suruh penontonnya baca sendiri gitu kan. Apa bedanya gitu kan? Nah, itulah makanya kemudian si penonton ini misalkan dosen penguji atau dosen peninjau itu kan tidak perlu fokus itu ke layar gitu kan. Layar itu sekedar tambahan visual lah ya. Jadi fokusnya di penjelasan yang kalian sampaikan gitu. Oke, nah di sini kita bahas mengenai struktur slide ya. Jadi kalau misalkan di latihan ini kita sepakati lah ya, untuk kali ini kita latihan bikin slide itu sekitar 12 ya, 12 slide ya. Nah, strukturnya udah kita sampaikan di sini, kalian nanti bisa adopsi atau misalkan kalian adaptasi, misalkan nanti kalau misalkan benar-benar nanti mau bikin slide presentasi, nggak harus slide presentasi skripsi ya, misalkan ketika ada tugas gitu bikin makalah terus kemudian suruh menjelaskan mempresentasikan di kelas, nah ini juga bisa dipakai gitu ya ilmunya ya. Oke, yang pertama tentu saja judul gitu ya, judul penelitian atau judul makalah gitu ya, sama identitasnya nih, identitas si eh, orang yang mengerjakan gitu ya, pemiliknya siapa. Yang kedua latar belakang, terus ketiga rumusan masalah dan tujuan. Yang keempat desain dan subjek penelitian, ini karena fokusnya deskripsi ya. Nah, terus kemudian yang kelima variabel dan data penelitian, yang keenam alur pengolahan data, yang tujuh itu statistik deskriptif pretest dan posttest. Nah, kemudian grafiknya ya, model 8, nomor 9 itu konsultasan, 10 respon, 11 interpretasi, dan terakhir itu simpulan dan penutup. Nah, untuk jumlah slide ya bisa disesuaikan. Yang penting ya ketika misalkan kalian nanti mau nambahin, itu harus jelas fungsinya apa gitu. Oke, kita bahas yang pertama dulu, slide judul ya, judul penelitian. Nah, judul penelitian itu harus memuat identitas utama dulu ya untuk presentasinya. Jadi ada judul, ada nama mahasiswa, NIM, prodi, mata kuliah, dosen pengampu sama tahun akademik. Nah, kalian bisa bikin ya, bikin satu di sini yang kosongan dulu. Nanti untuk judul kalian silakan copy saja yang ini ya. Ini silakan di copy, taruhlah di bagian judul gitu ya. Nah, nah ini aja kan judulnya eh, muat ya. Ini perlu, mungkin perlu dikecilin. Nah, seperti inilah ya kira-kira ya. Nah, terus kemudian nama, NIM ya, nanti silakan tambahkan di sini ya. Nah, di bagian sini nama, NIM, terus prodi mata kuliah, dosen pengampu sama tahun akademik ya, tambahkan di sini. Nah, terus kemudian slide kedua. Nah, slide kedua itu mengenai latar belakang, gitu ya. Latar belakang ini udah ada. Jadi kalian eh, fokusnya kan memang bukan
memikirkan isi ya atau substansinya, tapi kita fokusnya itu gimana bikinnya yang baik gitu ya. Jadi untuk isi itu kalian nggak perlu khawatir, isinya udah ada, kalian tinggal copy seperti ini taruh gitu ya. Nah, nah ini kan kalau kalian lihat ya, latar belakang itu kan yang panjang biasanya mungkin 5 sampai 7 halaman itu jadi seperti ini aja ya. 4 sampai 5 poin utama gitu. Nggak usah banyak-banyak. Tiap poin juga paling gini ya. Nah, ini dua dua baris aja gitu. Jadi segini cukup gitu kan. Jadi ukuran font itu masih ideal untuk posisinya sebagai PowerPoint begitu. Oke, kemudian di slide ketiga nah, kita bahas mengenai rumusan masalah dan tujuan penelitian. Nah, ini slide ketiga ya. Nah, ini silakan di copy saja gitu ya. Nih, nanti kata contohnya itu dihapus saja. Nanti ketika misalnya kalian taruh di sini, nah ini contohnya dihapus saja ya. Nah, nah seperti ini ya. Jadi misalkan rumusan masalah itu kan ditampilkan ada 3, kemudian tujuannya ya, 3 juga gitu ya. Nah, kemudian di sini untuk slide keempat itu mengenai desain dan subjek penelitian. Oke, di sini kita taruh dulu. Nah, ini kita copy saja. Silakan di copy gitu ya. Nah, ini seperti ini. Ini dihapus bagian sini. Nah, ini ya. Ini udah ada gitu ya. Kalian tinggal copy saja. Nah, meskipun di sini diingat ya, datanya kan cuma 20 siswa. Ini sebenarnya tidak ideal kalau misalkan digunakan sebagai data penelitian gitu ya. Tapi karena ini hanya contoh ya nggak apa-apa kita pakai 20 gitu ya. Ini cuma contoh. Jadi bukan eh, ideal untuk penelitian sebenarnya. Gitu. Oke, lanjut di slide kelima itu bahas mengenai variabel dan data penelitian. Nah, jadi ini kalau ini kan berarti bikin tabel gitu ya, bikin tabel. Nah, ini silakan di copy. Nah, ini kan biasanya ada nih ya, sisipkan tabel gitu ya. Nah, bikin aja misalkan kolomnya itu 2 gitu ya. Terus barisnya ada berapa nih? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 7 ya. Nah, nah terus kalian blok segini lalu di paste. Nah, isinya jadi kan ngambil dari sana gitu ya. Jadi ngopinya itu jangan langsung di copy di tabel segini ya. Tapi kopinya itu di blok isinya saja. Gitu. Nah, ini kan baru karena ukurannya dia bawaan dari ukuran di sini gitu ya di modul kalian tinggal sesuaikan ya agar jelas kelihatan gitu ya. Oke, misalkan nih kita gedein lagi lah, ini bisa disesuaikan. Nah, gini ya. Oke, ini variabel dan data penelitian. Oke, lanjut di slide ke-6. Nah, ini alur pengolahan data ya. Nah, ini kita coba pakai fitur uh, Smart Art ya. Biasanya kita pakai Smart Art kalau misalkan ngomongin alur pengolahan data gitu. Nah, datanya kan seperti ini ya alurnya. Nah, jadi dari data mentah, kemudian perhitungan gain, lalu kemudian dilanjutkan static deskriptif, pivot table, ke grafik, lalu ke interpretasi. Nah, jadi visualnya itu kalian bisa pilih ya, bisa pakai smart art yang proses, atau pakai shape yang pakai panah, atau pakai diagram horizontal yang sederhana.
Oke, di sini kan ada contoh isi ya. Jadi data pretest, posttest, dan angket itu dimasukkan ke Excel. Gainnya kan berarti dihitung dari selisih ya antara posttest dengan pretest. Kemudian statistik deskriptif kan berarti dihitung pakai Excel. Pivot table itu buat meringkas data tadi ya. Kemudian grafik itu kan untuk memantulkan pola hasil, lalu interpretasi. Interpretasi ditulis secara deskriptif. Nah, ini ya jadi kita bikin seperti ini lah ya. Kalian bisa bikin insert ya, insert di sini pakai yang smart art. Nah, misalkan smart art tadi pilih kalau misalkan ini alur ya, jadi pilih yang proses gitu ya, yang ini proses nih. Smart art proses. Ya shape-nya itu pilih yang pakai panah gitu. Terus diagramnya itu yang horizontal, yang sederhana aja. Nah, bisa bisa ini gitu ya, yang ini ada panah-panahnya seperti ini. Atau misalkan pakai gini juga bisa gitu ya. Nah, kita coba deh ya. Kita coba. Nah, ini berarti dari sini. Oke, kita copy dulu. Taruh di sini. Nah, nanti kemudian ini kita ambil satu-satu ya. Kita cut aja. Taruh sini. Terus kemudian taruh lagi. Di cut. Paste di sini. Enter. Di sini kita blok. Di cut lagi. Paste di sini. Enter. Terus kemudian grafik. Ya, ini di cut lagi. Paste, enter, lalu terakhir interpretasi. Nah, ini kan ketahuan ya. Sepertinya kita tidak cocok kalau misalkan pakai bentuk yang seperti ini. Karena nanti nggak muncul kebanyakan. Gitu ya. Nah, ini kita hapus dulu. Oke. Nah, ini ya. Ini nggak cocok pakai bentuk seperti ini. Karena dia itu hanya memfasilitasi itu sampai berapa nih? 5 ya, 5 poin. Kalau kita bikin 6 poin, berarti nggak muncul. Nah, berarti kemudian ini kita perlu atur ulang, gitu ya. Grafiknya perlu kita atur ulang. Nah, misalkan ini ya, kita ganti deh ya. Nah, ini bisa nih ya. Terus kalau misal ini nggak usah ya, ini juga oke, kemudian nih ya. Nah, kok bikinnya itu yang panah dan diagramnya sederhana aja gitu ya. Oke, yang ini aja lah ya. Nah, udah biar nggak pusing. Nah, ini udah pakai ini paling cocok sebenarnya. Kita geser. Nah, kemudian di sini isinya ya. Nah, ini isinya. Saya tuliskan di sini ya. Nah, kalian bisa sisipkan di sini ya, sisipkan teks. Nah, ini di klik aja di sini, lalu di paste, gitu ya. Kemudian kalian tinggal sesuaikan ukurannya. Nah, seginilah ya. Nah, oke, kemudian di slide berikutnya, slide 7, kita bahas mengenai statistik deskriptif pretest dan posttest. Nah, ini kita udah mulai pakai data yang kita peroleh atau kita olah kemarin di Excel, gitu ya. Jadi kalian bikin tabel, ya. Tabelnya ini tabelnya, datanya kalian udah bikin kemarin, ya. Dari pertemuan 10 sampai 13 sudah ada. Nah, ini tabelnya ya, jangan terlalu besar. Kalau misalkan nanti ada tabel yang dari Excel itu kolomnya kebanyakan ya, ini kan kolomnya ada 4 nih ya. Nah, jadi cukup ditampilkan yang penting-penting saja, nggak usah semuanya, gitu ya, nggak usah semuanya. Oke, kita lanjut. Kemudian di sini berarti kalian bisa ambil ya
Data yang kemarin kita bikin itu di Excel ya. Excel nggak apa-apa deh, kita pakai Excel kemarin ya. Nah, di sini, oke, bentar. Nah, data rata-rata ya, nilai ya, nilai. Statistik deskriptifnya. Nah, mana nih? Ini ya kemarin ya. Sama rata-rata gain. Rata-rata gain nanti kita bikin aja. Atau kita udah ada bikin sebelumnya ya. Nah, ini rata-rata gain ya. Rata-rata post test, rata-rata pretest, sama rata-rata gain. Nah, untuk rata-rata respon sama N ini nggak usah. Jadi nanti ini kalian bisa copy yang ini ya. Nah, terus di paste ya di sini. Nah, seperti ini. Nah, nanti ini kalian bisa gedein ya. Atau misalkan caranya gini deh. Ya, ini di blok kayak gini. Lalu kalian gedein fontnya. Nah, gitu ya. Gedein fontnya, nggak apa-apa. Gini dulu. Nah, nanti kelihatan. Nah, gitu ya. Nah, ini kan nggak perlu ya. Ini nggak usah. Jadi kita hapus aja. Ini juga nggak usah. Ini kita blok. Lalu backspace ya. Nah, jadi kita hanya menampilkan uh, kelompok, terus min, pretest ya, min posttest sama gain. Oke, kita gedein dulu segini kira-kira. Nah, biar gampang. Oke, gitu ya. Bisa diratain tengah seperti ini. Nah, untuk tampilannya ya, tampilannya ini kalau misalnya kegedean nggak apa, misalkan kita kecilin deh, gitu segini ya. Nah, untuk tampilannya nih bisa ada presetnya gitu ya, di desain tabel ya ini. Udah ada gitu ya yang auto. Nah, jadi kalian tinggal pilih saja yang mana. Itu yang kira-kira cocok gitu ya. Yang penting jangan terlalu meriah lah ya. Jangan terlalu meriah. Oke, misalkan yang ini deh ya misalkan. Nah, nah ini kita tandain aja ya. Klik ini bahwa baris header ya. Nah, ini headernya. Nah, ini kelihatan. Oke, inilah kira-kira ya. Atau biar seragam dengan yang sebelumnya, kita tadi warna biru, kita samain aja yang warna birunya. Samain biru deh ya, nggak apa-apa. Nah, ini. Oke. Oke, lanjut di slide ke-8 itu mengenai grafik ya. Grafik perbandingan pretest sama posttest. Nah, di sini kita berarti perlu ambil grafik yang kemarin kita bikin, yang perbandingan ya. Nah, kemarin juga ada di Excel nih, hasil pivot table kemarin. Perbandingan ya, perbandingan rata-rata pretest posttest. Nah, yang ini ya. Ini bisa kita pakai. Terus ini tinggal kita copy. Kemarin kita ada pelajari juga ya caranya ngepaste-nya itu gimana. Kalau misalkan kalian langsung Ctrl V gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, ini bentuknya itu masih bisa diedit ya. Ini dihapus saja kalau perlu. Nah, terus kemudian ini ya. Kita coba cara lain. Misalkan kita tampilkan dalam bentuk. Nah, ini ya, mirip-mirip sebenarnya hasilnya ya. Jadi kalau misalkan kalian bikin, kalau digedein ya, digedein kira-kira seperti inilah ya. Nah, kalian pakai ini aja, ukurannya digedein nggak apa-apa. Ukuran fontnya ya, ukuran fontnya digedein.
Nah, terus di seginilah ya kira-kira. Nah, terus di bagian bawah itu kasih interpretasi yang kayak gini. Ini kalian copy aja, terus di bagian sisipkan teks sama kotak teks. Nanti taruh di sini, diklik terus di paste aja. Nah, nanti disesuaikan aja lah ya ukurannya gimana. Nah, nah seginilah ya kira-kira. Pastikan di tengah. Biasanya ada garis bantu, nah kayak gini. Oke, kemudian kita lanjut di slide berikutnya. Itu ketuntasan ya, slide ketuntasan siswa. Nah, di sini kita bikinnya itu tabel ya yang kita tampilkan atau grafik nih nggak apa ya gitu ya. Kita udah bikin kemarin ya ketuntasan. Oke, mana nih? Nah, ini ya. Pakai ini boleh atau pakai tabelnya ini juga boleh gitu ya. Tapi pakai grafik aja deh ya. Ini kita copy, terus kita buka ini dihapus dulu nggak apa-apa, terus kita paste ya. Nah, oke, caranya sama. Ini kalau misalkan untuk desain bagan ya, kita bisa sesuaikan sebenarnya untuk warna ya. Nah, warna ini kan kita punya warna hitam ya satu ya, atau abu-abu lah ya. Ini kan warnanya kan biru sama abu-abu. Nah, sebaiknya itu tuh diseragamkan, gitu ya. Nah, ini juga misalkan nih, bisa nggak kira-kira bagian atas ini kita ganti jadi warna abu-abu gitu. Nah, kayak gini. Jadi satu kesatuan warna gitu ya, jangan warna-warni terlalu rame ya. Nah, ini bisa kita ganti juga nih. Yang ini kan sebenarnya harusnya itu bisa diganti. Nah, kalau misalkan di preset sini kan ya mungkin, nah gini cocok nih ya. Ini cocok nih. Nah, yang ini aja deh ya. Nah, kita pakai ini. Nah, ini berarti juga kita sesuaikan pakai warna abu-abu. Oke, gini ya. Terus ini kalau kalian klik di paling luar ini, nah terus kalian gedein fontnya, itu nanti ya kayak gini. Tinggal kemudian kalian sesuaikan ukurannya. Nah, dia cukup dinamis gitu ya, jadi nggak masalah ya, nggak usah takut lah ya. Nah, di bagian bawah kan kita perlu naruh kalimat interpretasi. Nah, jadi ini untuk legenda, coba ya, legenda kita pindah ya. Pindah taruh di sebelah kanan aja. Ini. Nah, jadi ini bisa kita naikin lagi. Itu. Nah, gitulah ya kira-kira. Terus kemudian ini kita copy. Terus tadi ya sisipkan teks, kotak teks, terus klik di bawah sini, Ctrl V. Di blok, gedein sedikit. Atau misalkan kita taruh ke bawah gitu ya. Nah, kayak gini. Ctrl I, Ctrl E ya, Ctrl E. Harus ini digedein begini lah. Kira-kira bagus ya. Nah, ingat ya, apa ya? Ketika kalian nanti memisah ya satu kalimat, jadi misalkan dua baris seperti ini, ingat pemotongannya itu juga nggak sembarangan. Itu nih contoh ya. Ini kalau misalkan awalnya kan tadi gini, ya kan? Nih kalimatnya gini. Mencapai kategori tuntas lebih banyak pada kelompok eksperimen dibandingkan kelompok kontrol misalnya gitu ya. Kalau kalian potongnya di sini, ini ya, atau gini deh, ini, nah gini ya, nah ini contoh. Ini nggak enak dibaca.
ya. Jumlah siswa yang mencapai kategori tuntas lebih banyak pada kelompok eksperimen gitu. Ini kan kepotong, jadi orang tuh kesannya tuh berjeda gitu di bagian kepotong, baru lanjut ke bawah. Nah, itu makanya ketika misalkan kalian bikin jadi beberapa baris kalimatnya, itu juga motongnya harus pas gitu di titik yang mana cocok untuk dijeda gitu. Nah, makanya kalau Bapak pilihnya tuh gini, di bagian tuntas. Nah, jumlah siswa yang mencapai kategori tuntas lebih banyak pada kelompok eksperimen dibanding kelompok kontrol pas gitu ya. Jedanya tuh pas. Nah, gitu ya. Oke, lanjut di slide berikutnya, slide 10 ya. Untuk respon, ya, respon siswa. Nah, respon siswa kita bikinnya tabel ya, tabel. Pakai grafik juga bisa ya, grafik distribusi respon. Kita kemarin bikin yang mana? Respon ada ya, respon. Nah, ini ya. Nih, pakai yang ini. Oke, ini kalian copy saja. Terus buka di sini, ini dihapus dulu tadi. Nah, baru di Ctrl V gitu ya. Ini diklik tadi, terus kalian gedein fontnya. Nah, seginilah ya kira-kira ya. Terus tinggal sesuaikan ukurannya. Nih, kalau PowerPoint itu kan bisa lebar, tapi nggak bisa terlalu tinggi. Gitu, makanya untuk posisi legenda itu harusnya di samping aja. Emang paling cocok kalau ditaruh di PowerPoint gitu ya. Kalau di skripsi tadi nggak apa-apa, di file Word-nya gitu, nggak apa-apa. Kalau legenda taruh bawah gitu ya. Tapi kalau di sini kalian sesuaikan lagi. Nah, karena lagi eh, selain itu juga kan tadi kita perlu naruh kalimat ya, kalimat interpretasi ini yang ini. Gitu. Makanya kemudian tadi yang pertama dulu terkait pewarnaan ya, warna ya, warna itu ini mungkin sudah oke ya warna ya. Nah, kalau ini nggak cocok malah ya. Oke lah gitu ya. Itu ada oren-orennya sedikit, terus kemudian interpretasi nih. Bagian bawah sini tadi sama caranya tinggal disisipkan teks, kotak teks, klik di sini, Ctrl V, terus kita blok di gedein. Segimana? Nanti kita bikin dua baris ya. Tadi. Nah, sampai sini lah ya nih, pas nih motong di sini. Ini kalau kita datain kayak gini. Nah, gitu ya. Di sebagian besar siswa menunjukkan respons baik hingga sangat baik terhadap pembelajaran matematika. Gitu. Oke, lanjut di slide berikutnya itu mengenai interpretasi hasil secara deskriptif. Nah, ini berarti poin-poin saja ya. Nah, ini kalian copy, ini ada berapa poin? Ada 5 ya. Ingat ya, PowerPoint itu bagusnya itu antara 4 sampai 5 poin saja. Oke, lanjut di sini kemudian slide ke-12 itu mengenai simpulan dan penutup ya. Nah, simpulan deskriptif ya, ingat. Jadi kita belum sampai menguji signifikansi. Nah, ini ya. Nah, ini udah. Kalau misalkan mau nambahin boleh nih ya, kalimat ucapan terima kasih boleh gitu ya, kalau mau ditambahin. Gitu. Tapi setidaknya ada 12 slide seperti ini ya. Ini yang penting-penting saja. Nah, tadi ya dari judul, terus nama gitu ya. Nama misalkan Arifin Riyadi ya. Terus tadi apa tadi? Untuk slide pertama ya. Nah, slide pertama itu nama NIM. Nah, NIM-nya misalkan 1121 1290 ya. Oke. Nah, misalkan ini DN. Nah, terus kemudian program studi di bawah dia pendidikan
Matematika, mata kuliahnya aplikasi komputer ya, paket. Nah, paket aplikasi komputer. Terus dosen pengampu. Siapa ya di sini ya? Nanti silakan. Nah, baru tahun akademik 2026. Nah, ini gedein gini. Nah, beginilah ya. Nah, silakan nanti untuk data ini silakan sesuaikan dengan data kalian masing-masing ya. Oke, kemudian tadi kita balik lagi ke, nah ini udah ya. Kemudian kita bahas mengenai prinsip desain ya. Nah, slide akademik ya, ini kan akademik, jadi harus sederhana, jelas, dan konsisten. Nah, untuk font, itu pakai font yang mudah dibaca, gitu. Jangan pakai font yang aneh-aneh ya. Nah, ini contoh. Contoh ya, contoh penggunaan font. Kita biasanya kalau dari bawaannya itu Microsoft Office, biasanya kalau nggak Calibri itu Times New Roman ya. Calibri atau Arial gitu ya. Itu font-font yang sederhana gitu ya dan mudah dibaca. Nah, pemilihan font itu penting karena ketika kalian salah taruh font itu berbahaya. Contohnya nih ya, kita bikin contoh ya. Ini contoh. Nah, ini susah dibaca gitu ya. Kalau pakai yang Bradley Hand ITC lah itu ya. Nah, terus apalagi nih? Ini. Nah, ini malah fontnya menakutkan ya. Nih, fontnya menakutkan ya, chiller. Malah jadi kesannya horor gitu ya. Nah, makanya kemudian kita pakainya Calibri atau Arial gitu ya. Nah, jadi pilih yang sederhana dan konsisten tadi ya. Kalau pakai Calibri ya Calibri semua gitu ya. Terus ukuran font. Nah, untuk isi utamanya itu 24 ya. Paling paling tidak ya minimal 24. Nah, ini misalkan 26 nih ya. Nih, ini 26 gitu. Kenapa? Agar tulisannya itu tidak kekecilan. Jadi minimal itu ukurannya 24 ya. Makanya kemudian di sini tadi penting untuk kemudian kalian bisa meringkas yang banyak tadi jadi beberapa poin saja gitu agar ukuran font tadi bisa dipertahankan di minimal 24 poin gitu. Nah, tadi ya. Kemudian teksnya jangan terlalu panjang. Warnanya itu harus kontras gitu, tapi tidak juga berlebihan. Gini ya maksudnya ya. Kontras itu misalkan ini. Untuk warna background misalkan ya, ini ada abu-abu, ada biru. Nah, otomatis kan berarti warna tulisannya itu putih gitu. Nah, itu akan berbeda kalau misalkan kita ganti. Nah, seperti ini kurang nyaman gitu ya. Meskipun masih bisa dibaca, tapi ketika misalkan backgroundnya itu gelap dan warna teksnya kemudian dibuat gelap, jadinya kurang nyaman gitu. Makanya kemudian teksnya itu dibuat terang. Nah, jadi kontrasnya kelihatan. Terus layout ya tadi layoutnya konsisten. Jadi jangan apalah diganti-ganti gitu ya. Nah, ini misalkan nih bisa aja kalian ganti yang ini biar nanti konsisten dengan grafik sebelum-sebelumnya. Nah, misalkan gimana? Pakai ini ganti ya, kita ganti. Kita misalkan nih kita kasih backgroundnya itu hitam ya. Nah, biar kelihatan. Jadi dibuat konsisten aja. Nah, gitu ya. Jadi, misalkan warna apa namanya diagram batang ada biru, ada abu-abu, terus backgroundnya itu hitam, gitu. Jadi diseragamkan saja, gitu. Ini kan kebetulan karena ada 3 variabel ya di bagian legenda, makanya kemudian ketambahan warna oranye, tapi ya udahlah ya nggak apa-apa, gitu ya. Setidaknya warna abu-abu sama birunya itu konsisten dengan
grafik yang lain gitu. Jadi nggak warna-warni gitu. Karena ini sekali lagi ini slide PowerPoint untuk keperluan formal gitu ya. Nah, ini untuk kemudian di nomor 6 ya prinsipnya itu maksimal 6 poin ya per slide. Jadi antara 4 sampai 6. Gitu. Nih, kalau misalnya kalian tadi telaah ya, kita bikin misalkan ya, latar belakang itu 4 poin, ya kan? Terus misalkan rumusan masalah ini 3 poin sama 3 poin, jadinya 6 gitu ya. Nah, ini misalkan nih desain penelitian, ini kan ada 6 terus juga ini 5 gitu ya. Nah, sorry 5 ya, 5 sama 5 lah gitu ya. Nah, ini sama gitu ya. Jadi nih, tadi ini kan 22 nih ya. Jadi ini mungkin kita gedein sedikit ya. Kita jadiin 24. Nah, segini ya. 24. Nah, ini mungkin kalian bisa juga taruhnya atau dibuatnya itu samping-sampingan ya. Misalkan desain penelitian di sini, terus subjek penelitian sebelah sini. Ya, nanti ukurannya bisa bagus ya. Misalkan gini deh ya, kita praktekkan aja langsung ya. Ini kalian cut, terus kemudian bikin lagi satu di sini, sebelah sini ya. Nah, gini. Terus ini 24 tadi ya udah benar. Nah, ini juga samain 24. Nah, kemudian posisinya, nah ini ada garis bantunya ya. Nah, ini garis bantunya kita samain aja. Gitu. Nah, ini ya. Ketahuan nih. Di sini ada panahnya segini, berarti pas ya. Sama. Untuk lebarnya sama. Nih, segini. Nah, gitu ya. Terus kemudian tadi jangan menumpuk terlalu banyak gambar gitu. Gambar ya satu-satu aja, atau dua lah ya. Satu cukup lah gitu kan. Terus kemudian tabel dan grafik itu pastikan kebaca. Nah, apa? Misalkan ya tadi, makanya itu penting kemudian kalian jangan terlalu kecil tadi ya. Nih, ini mungkin kalau misalkan kalimat yang apa namanya kelompok penelitian atau jumlah siswa mungkin kurang bisa kebaca, tapi kan sebenarnya secara overall di sini ya kalian bisa sampaikan, kalian jelaskan gitu ya. Ini maksudnya apa? Nah, yang penting kan sebenarnya yang jadi highlight agar nanti jadi point of interestnya itu tuh si penonton tuh lihat oh ini tuh sebenarnya nih sama nih tingginya 10, cuman di bagian eksperimen ini tuntas nih yang 9 nih, yang satunya enggak. Nah, sedangkan ini tuh enggak ada tuntasnya gitu ya, semuanya enggak tuntas atau belum tuntas gitu ya. Nah, itu poinnya sebenarnya. Kemudian ya ruang kosong. Nah, ada yang namanya kalau dalam desain ada yang namanya negative zone gitu ya, atau empty zone lah ya. Nah, itu apa? Itu artinya daerah-daerah kosong sini, gitu. Nah, daerah kosong ini tuh penting, gitu. Artinya apa? Ketika misalkan kalian nampilin PowerPoint, gitu ya, itu tuh bukan berarti kalian penuhin semuanya di sini, gitu. Jadi ada yang namanya empty zone atau misalkan negative zone. Daerah-daerah yang memang harus dibuat kosong agar penonton itu fokusnya ke yang ada ini gitu, nggak kemana-mana gitu, nggak fokusnya tuh nggak terpecah kemana-mana. Nah, itu istilahnya ruang kosong gitu ya, empty zone. Atau juga kalau misalkan di desain grafis tuh ada istilahnya negative zone gitu ya. Nah, terus pakai animasi ya, ingat animasi jangan berlebihan gitu ya. Nah, makanya di sini kemudian kita lanjut di kesalahan umum di situ ya, misalkan nih ya, biasanya yang salah itu disalin semuanya gitu ya. Akibatnya slide-nya sulit dibaca karena fontnya jadi kecil, angkanya kebanyakan. Jadi nanti penontonnya itu sulit nih, memahami ini maksudnya apa, tujuannya apa, gitu ya. Intinya aja apa. Nah, grafiknya ini misalkan terlalu kecil, nah jadinya datanya nggak bisa dibaca. Judul grafiknya nggak ada, jadi nggak jelas. Nih, ini penting ya, nih judul grafik nih. Terus warna terlalu ramai, nanti tidak akademis lagi, gitu ya. Nah, terus tabel terlalu panjang, jadinya padat, ya. Nih, nah segini cukup gitu ya. Terus juga alur presentasinya nggak ada, jadi bingung gitu ya. Nah, makanya kemudian ada istilahnya alur
presentasi gitu ya. Jadi dari awal sebenarnya kita sampaikan bahwa kita tuh nanti mau jelasin apa aja sih di dalam PowerPoint ini. Nah, itu perlu namanya alur presentasi gitu ya. Oke, kemudian animasi ini. Animasi ini banyak nih biasanya ya. Animasi itu boleh dipakai, tapi jangan berlebihan gitu ya. Kenapa? Yang pertama itu ternyata tentu saja mengganggu ini ya, penampilan ketika misalkan ditampilkan gitu ya. Biasanya kalau animasi yang berlebihan itu tuh jadi berat, loadingnya lebih lama. Yang kedua apa? Ini mengganggu fokus audiens, apalagi misalkan kalian bikin slide PowerPoint untuk keperluan akademik, tugas kuliah, penyampaian di seminar hasil gitu kan ya, atau misalkan kalian nanti presentasi di seminar nasional gitu kan. Nah, itu tuh mengganggu gitu. Audiens itu nanti fokusnya itu ke animasinya gitu. Animasinya kan ada tuh ya. Apa di PowerPoint ini kan ada animasi yang berlebihan, misalkan kayak eh, PowerPoint-nya terlipat terus jadi kupu-kupu, sorry bukan jadi kupu-kupu ya, jadi burung, nah atau misalkan jadi pesawat gitu ya, itu kan mengganggu. Kita pengen audiens itu fokus dengan apa yang kita tampilkan di PowerPoint sama apa yang kita ucapkan gitu ya. Jangan kemudian dia itu atau mereka itu fokusnya di animasinya gitu. Makanya animasinya tuh ininya aja, tambahan aja gitu. Ibaratnya tuh dalam dalam makanan itu animasi itu sebenarnya garam aja, garam. Nah, jangan kebanyakan gitu ya. Garamnya kebanyakan. Nah, yang terakhir tentu saja kita bahas mengenai signifikansi tadi ya, diingatkan kembali bahwa karena ini hanya hasil interpretasi secara deskriptif, jadi tidak bisa disimpulkan signifikansinya gitu ya. Jadi jangan sampai menyimpulkan signifikansi gitu ya. Kita tidak sampai sana. Nah, ini untuk yang kemarin ya kita udah bahas ya, tabel ya, menampilkan tabel yang kemudian kita taruh di PowerPoint gitu ya dari Excel. Nah, ini udah ya. Kemarin kita udah bahas, jadi ini nggak perlu Bapak bahas lagi. Nah, kemudian di sini ya ada catatan di sini ya, catatan terakhir. Nah, slide yang baik itu belum tentu menghasilkan presentasi yang baik gitu. Jika presenternya hanya membaca slide gitu ya. Nah, makanya kemudian presenter itu perlu memahami isi slide dan menjelaskannya dengan bahasa sendiri ya. Ingat ya, kata kuncinya menjelaskan dengan bahasa sendiri. Jadi tidak dibaca gitu. Nah, ini tadi ya, ini poin-poinnya ini penting nih ada 17 ya. Nah, nih. Yang pertama apa? Jangan membaca seluruh teks. Nih, misalkan ya, ini. Ya ini aja deh ya, ini alur pengolahan data. Terus kalian baca alur pengolahan data. Ini data mentah, kemudian ke perhitungan gain, kemudian lanjut ke deskripsi. Nah, betul. Data hipotesis hipotesis dan angka dimasukkan Excel. Gain dihitung dari selisih hipotesis. Enggak gitu ya. Jadi jangan dibaca gitu. Ingat ya tadi ada dua, yang ditampilkan dengan yang disampaikan secara verbal. Yang disampaikan secara verbal itu lebih detail. Itu yang tidak harus ada di PowerPoint-nya gitu. Terus kemudian yang kedua itu mengenai inti grafik ya. Jadi kalau misalnya di grafik nih, nah kalian nampilin grafik nih, gak usah dibacakan gitu ya. Ini grafik, ini baca judulnya, terus ini berapa, nih angkanya ini berapa, terus apa gitu ya. Gak usah dibacain. Cukup dari satu kesatuan ini sampaikan intinya apa gitu. Nah, bisa ini ataupun misalkan mungkin kalian bisa bikin kalimatnya lebih detail dari itu. Sebenarnya gitu ya. Nah, ini kita buat 24 lah ya. Nah, gitu ya. Biar konsisten tadi ya. Nah, kelihatan ya bedanya ya. Tadi kekecilan sekarang pas nih. Berapa? 24 minimal ya. Minimal 24 ukurannya.
Oke, kemudian tadi ya, yang ketiga itu arahkan audiens pada bagian-bagian penting saja. Nah, jadi kalian bisa pakai misalkan pakai laser kah, misalkan buat nunjuk gitu ya, biar audiens tuh fokus dengan laser yang kalian tunjukin kemana. Atau pakai pointer gitu ya kalau perlu. Terus tadi yang kelima itu kemudian hindari terlalu lama pada satu slide. Jadi jangan apa ya, jelasin lama gitu di sini gitu ya, jelasin lama gitu, nanti ke sini pendek, terus pendek lagi gitu ya. Jadi diusahakan untuk konsisten ketika kalian presentasi. Anggaplah satu slide itu 1 menit lah cukup ya gitu ya, 1 menit cukup, atau jangan 1 menit deh, 30 detik cukup. Jadi kalau 12 slide itu berarti sekitaran 6 menit selesai ya. Nah, oke, kemudian di sini bahasa akademik ya, pakai bahasa akademik tapi tetap dipahami. Nah, yang ketujuh, nah bedakan tadi lagi-lagi ya data deskriptif dengan data ada kesimpulan inferensial yang ini membahas mengenai signifikansi. Nah, untuk latihan penyampaian nanti kita lanjut bahas di pertemuan berikutnya di pertemuan 15. Oke. Kemudian di sini untuk praktikum ini buat kalian latihan ya, di praktikum ini kalian latihan. Nah, terus kemudian ada praktek-prakteknya ya, ada langkah-langkahnya. Nah, yang ini kemudian di tugas mandiri ini yang kalian kumpulkan gitu. Boleh nggak yang yang dikerjakan di praktikum ini kemudian dikumpulkan? Boleh gitu, selama memang sesuai tagihannya. Ini kan ada ya, nih tagihannya nih berapa, terus konteks gitu ya, ada judul, ada apa-apa, yang penting udah bener gitu. Oke, nanti disimpan filenya itu pptx ya, PowerPoint. Nih ingat struktur penamaan filenya. Nah itu, oke, nanti apa namanya, ini tadi ya udah ya tugasnya dikumpulkan. Nah, di sini kalian bisa kemudian menilai diri sendiri lah ya gitu ya, untuk evaluasi diri. Nah, dari sini lihatnya nih. Nah, nanti buat biar dapat maksimal itu pastikan misalkan ketepatan penggunaan tabel, grafik, interpretasinya gitu ya, desain slide-nya konsisten dan lain-lain gitu ya. Nah, itu kalian bisa pakai buat nanti menilai evaluasi diri kira-kira udah oke belum nih sebelum dikirim. Gitu ya. Oke, baik. Eh, ini udah selesai. Kita tutup pertemuan pada hari ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.